Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini di edisi 23 Syawal 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal berapa? 13 ya. 13 Mei 2023. Dengan izin Allah SWT kita awali kembali pengajian rutin kita pada setiap malam Ahad bi'idnillahi ta'ala, yang kita bersyukur kepada Allah ketika Allah beri kemudahan kepada kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Ya, semoga kegiatan kita diberkahi Allah SWT. Ya, waktu yang kita gunakan untuk hadir dalam majelis ini tercatat sebagai amal soleh dan masuk dalam timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Dan pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita masuk pada materi kajian inti yang mana biasanya kita belajar akidah dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith karya dari Imam Subuni rahmatullah, ya, sebagai motivasi pada kajian perdana di kesempatan malam hari ini kita akan mengambil sebuah tema tentang yang memuliakan ilmu dan juga guru. Memuliakan ilmu dan juga guru. Ya, kenapa masalah ini perlu kita pelajari? Karena kita melihat ada mungkin bisa dikatakan fenomena dari sebagian teman-teman yang mereka ya hijrah, yang mereka itu ya datang ke majelis taklim, ya kemudian dengan lamanya duduk dalam majelis ilmu di majelis taklim merasa ada sedikit kejenuhan atau bahasanya adalah futur, sehingga karena yang dibahas adalah itu kadang diulang dari satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, ya dia merasa tidak ada yang bertambah, sebagaimana tidak ada yang berubah. Yang dia rasakan perubahan hanya dari sisi ya segi atribut pakaian, komunitas. Adapun dari sisi akhlak, dari sisi pribadi, ya dari sisi iman, dari sisi ketakwaan kepada Allah, kedekatan kepada Allah, tidak ada yang berubah. Berarti masalah ini yang kita jumpai di tengah komunitas kita adalah masalah yang mungkin perlu ya kita kenali akarnya. Di antara salah satu sebabnya adalah adamu ta'zim al-ilm, kurangnya kita dalam yang mengagungkan ilmu, kurangnya kita di dalam menghormati ilmu. Karena ilmu ya ikhwah yang kita cari di setiap pengajian
itu adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, bukan semata dari usaha yang kita cari. Ilmu yang kita ikuti dalam setiap pengajian itu adalah anugerah dari Allah, bukan semata dari usaha yang kita lakukan. Jadi bukan semata kita itu hadir. Mungkin ada yang datang dari yang paling jauh dari sini siapa? Sumatera ya. Oh, Sumatera paling jauh. Ya, paling jauh. Ya. Datang dari rumah, mungkin jauh, ada yang 10 kilo, 20 kilo ke lokasi ini. Ya, kita berpikir bahwa usaha mati-matian kita hadir dalam majelis ilmu itu yang menjadikan kita dapat ilmu. Kita mencatat, kita menyimak penjelasan. Ternyata ya kalau kita kaji lebih jauh penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para ulama, menyimpulkan kepada kita bahwa ilmu yang diperoleh oleh seseorang adalah anugerah dari Allah, murni, pemberian Allah, anugerah dari Allah, ya, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata hasil dari usaha yang kita lakukan dalam menghadiri majelis. Itu bagian dari kita mendapatkan ilmu, tapi persentasenya bila dipresentasikan dengan anugerah rahmat dari Allah, maka bisa dikatakan mungkin hampir 90%, bahkan mungkin ya lebih murni ilmu yang didapat oleh seorang adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Ya, usaha hanya berapa persen saja. Usaha yang kita lakukan hanya beberapa persen saja. Terkadang kita lupa bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpikir bahwa kita hanya sekedar hadir di majelis ilmu. Padahal di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan bagaimana seorang yang ingin mendapatkan ilmu harus mengagungkan ilmu. Ada bentuk ta'zim al-ilm. Ya. Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya Ta'zimul Ilm, kita nukil saja kalimat beliau di awal muqaddimah. Kata beliau, ya fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mawqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Jadi kata beliau rahmatullah, ya, ilmu yang didapat oleh seorang hamba, yang diperoleh oleh seorang hamba, artinya ilmu di sini ya ikhwah adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika ada kalimat ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat indikasinya apa? Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah, menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah. Berarti ada ta'zim ala syairillah, mengagungkan syiar Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat itu indikasinya ketika Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, ketika sedang sendirian, ketika sedang pegang HP sendirian, ya, ketika ibu-ibu sedang di rumah sendirian, ya, suaminya mungkin lagi berangkat kerja, ini di rumah ngapain? Ketika ada seorang wanita, dia betul-betul menjaga kehormatan suaminya, dia mengagungkan syiar Allah, dia keluar rumah dengan tetap mengenakan hijab syar'inya, ya, dia tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumahnya. Itu bagian dari ta'zim, ya, dari syiar Allah Subhanahu wa taala, karena itu aturan yang Allah berikan. Ketika ada seseorang di dalam kehidupannya seperti itu indikasi kalau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kayak kita umpamanya pada saat bekerja betul-betul perhatian sekali dengan, ya, usaha yang kita lakukan. Ini halal, ini haram, ini nggak boleh, oh ini bercanda yang kelewatan, oh ini bercanda yang boleh, oh ini kata-kata yang baik, ini kata-kata yang buruk. Karena ada sebagian orang tetap, ya, tetap. Jadi tergantung di mana dia itu berada, komunitasnya apa. Kalau komunitasnya sama orang pasar, maka omongannya seperti orang pasar. Ya, kalau komunitasnya sama teman-teman yang ngaji, ya, bahasanya
sama. Kalau sama orang-orang yang berada nongkrong di pemancingan atau nongkrong di pos kamling sama bahasanya. Jadi bahasanya kasar, ikut dengan mereka. Nah, kalau yang seperti ini berarti apa? Dia itu tidak apa? Tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu indikasi ilmu yang bermanfaat. Kata beliau, hafizallahu taala, ya, seseorang mendapatkan ilmu itu selaras dengan bentuk pengagungannya terhadap ilmu. Semakin besar seseorang mengagungkan ilmu, kata beliau, faman imtala'a qalbahu bi ta'dhimil ilmi wa jalalihi saluha ayakuna mahalan lahu. Semakin seseorang hatinya dipenuhi dengan bentuk pengagungan kepada ilmu, maka semakin Allah menganugerahkan, memberikan ilmu kepada dirinya. Artinya hatinya siap untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini tentunya memberikan faedah kepada kita, rekan-rekan semuanya, ikhwan dan akhwat semuanya. Jadi lamanya kita di majelis ilmu, di majelis taklim, lamanya kita itu hijrah, ngaji, ikut pengajian, ya datang kajian sana, kajian situ, yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, ya harusnya menjadikan kita itu semakin ta'zim kepada ilmu, menghormati ilmu, mengagungkan ilmu, bukan sebagai wawasan semata. Oh, saya tahu hukumnya, saya tahu adabnya, saya tahu ini halal, ini enggak boleh, ini haram. Bukan hanya sekedar itu, tapi ada bentuk pengagungan ilmu. Bukankah Allah SWT mengatakan, ya, di dalam banyak firman-Nya menjelaskan tentang keutamaan ilmu, salah satunya adalah Allah tidak menyamakan, atau Allah menegaskan, ya, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya, Allah SWT membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Ya. Gambaran yang sederhana adalah ketika Allah tidak menyamakan antara hukum seekor anjing yang dapat ilmu dengan seekor anjing yang tidak dapat ilmu. Sama atau tidak hasil buruannya? Tidak sama. Kalau seekor anjing saja menjadi mulia dengan sebab ilmu, bagaimana dengan bandil insan? Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan mukmin? Bagaimana dengan muslim? Tentunya jauh lebih mulia. Makanya Allah SWT mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, kemudian walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat kedudukan orang yang berilmu. Kita ingin mendapatkan ilmu yang seperti ini. Bukan hanya sekedar kita itu tahu, paham, mengerti, ya, adab, hukum, aturan. Tapi kita ingin mendapatkan ilmu yang membedakan kita dengan orang yang tidak berilmu. Bukan dalam rangka untuk sombong, takabur, bukan dalam rangka untuk ujub, ya, bukan dalam rangka untuk menjadi orang-orang yang orang-orang yang eksklusif, bukan. Tapi beda di sini dari sisi ibadah, beda dengan orang yang tidak berilmu. Akhlak beda dengan orang yang tidak berilmu. Muamalah sosial beda dengan orang yang tidak berilmu. Ucapan, perbuatan beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini perlu kita menghormati ilmu. Ya, di antara bentuk menghormati ilmu adalah menghormati, ya, guru. Ya, menghormati guru, menghormati majelis ilmu, ya, menghormati buku, ya, menghormati apa lagi? Bahkan sebagian ulama mengatakan min jumlati ta'zimil ilm adalah ta'zim ala al-kitab. Ya, bentuk mengagungkan ilmu salah satunya adalah mengagungkan buku. Mengagungkan buku. Ya, artinya ketika kita punya buku ilmu, maka kita agungkan bukunya. Dan sumber ilmu adalah Al-Qur'an. Berarti mengagungkan Al-Qur'an. Ketika kita punya mushaf di rumah, kita agungkan, diletakkan di tempat yang suci, kemudian
tidak dihinakan dan seterusnya. Itu bagian daripada apa? Ta'zim al-ilm, mengagungkan ilmu. Sekali lagi, dengan kita mengagungkan ilmu, disitulah potensi kita dapat ilmu semakin besar. Jadi kalau selama ini kita mengeluh kepada diri sendiri, kenapa seringnya saya datang di majelis ilmu gak ada yang berubah? Ya, ibu-ibu ucapannya apa? Tidak berubah. Bahkan kapan itu saya pernah pernah berkunjung ya ke sebuah lembaga. Di situ sedang ada pembelajaran KBM. Ada santri di situ, kemudian diajar oleh seorang ustadzah. Ketika kita berada di luar, jauh kita di luar di parkiran, kemudian kita mendengar ustadzahnya ketika menyampaikan materi itu teriak-teriak sampai terdengar ya ke tempat parkir. Nah, ini tentunya ada yang salah. Bukan Allah SWT mengatakan ya waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul khamir. Berarti ada apa? Ada adab, ada etika menyampaikan ilmu, apalagi seorang wanita. Ya. Apalagi seorang wanita. Ada sebagian wanita kalau bicara suaranya keras sampai terdengar sampai ke tempat laki-laki. Antum mungkin beberapa kali menyimak ya pengajian yang disampaikan Ustaz kita Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala di setiap bada zuhur kitab Adabul Mufrad ya. Beberapa kali beliau itu menegur ummahat. Beberapa kali beliau itu secara satu halaqah 10 menit ya, beliau itu menegur ummahat. Isi tegurannya apa? Salah satu isi tegurannya adalah ummahat yang tidak ikut sholat karena sedang haid, kan duduk tuh ngobrol sama teman-temannya. Itu ngobrol yang obrolannya sampai terdengar ke lantai 2 masjid. Padahal duduknya di bawah di ruangan akhwat ya, di samping kiri ya, kalau di Masjid Manarul Ilmi. Sampai terdengar ke atas, cekakak, cekiki kayak gitu ya. Ya, ini di atas lagi pada sholat. Itu ditegur oleh beberapa kali itu. Ini berarti menjelaskan kepada kita ada yang mungkin perlu dikoreksi dari apa? Dari cara belajar kita ya, menjadi suami, kemudian ibu-ibu di belakang sana ya, sudah banyak berubah atau belum dari sekian lama hadir di majelis ilmu? Sikap kepada suami, sikap kepada mertua, ya sikap kepada tetangga, sudah banyak berubah atau belum? Kalau belum berarti sekali lagi ini menjadi koreksi ya. Berarti ada yang salah dalam kita belajar. Segera kita itu idrakun nafs, artinya kita segera menyadari ada yang salah di dalam kita belajar. Salah satunya adalah kita lihat sumber utamanya adalah ini, kurangnya kita itu ta'zim kepada ilmu. Enggak ada bentuk ta'zim kepada ilmu, pengagungan kepada ilmu tidak ada. Ya. Tidak ada bentuk ta'zim kepada ilmu. Ya, kalau kita lihat penjelasan ulama di dalam buku-buku adab mereka ketika menjelaskan tentang adab belajar, maka kita akan perhatikan bagaimana ya mereka menjelaskan seorang ketika belajar dia harus memperhatikan. Salah satunya adalah memperhatikan niat yang ada dalam hatinya. Jadi ketika kita hadir dalam majelis ilmu, niat kita apa? Apakah untuk mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan berkah dari ilmu, ingin mengangkat kebodohan ya yang ada di dalam dirinya, atau karena alasan yang lainnya? Karena terkadang ada alasan yang dimiliki oleh sebagian orang ketika hadir dalam majelis ilmu ya. Kemudian diantaranya adalah membersihkan hati. Ini poin yang paling penting sekali untuk kita perhatikan.
tadhiru wi'a'il ilm, itu bahasanya disampaikan oleh Syekh Saleh. Tadhirul qalb, membersihkan hati, karena ilmu itu letaknya dalam hati. Jadi ilmu, sekali lagi perlu kita sederhanakan, itu bukan yang kita hafal, bukan yang kita catat ya di catatan kita atau di HP kita atau di memori memori jihaz kita, bukan. Tapi ilmu yang ada dalam hati, ilmu itu yang ada dalam hati, yang membuat kita itu takut kepada Allah, yang membuat kita itu ya ketika ada kewajiban dikerjakan, ketika ada sunnah ya kita kerjakan, ketika ada yang haram kita tinggalkan, ketika ada yang makruh kita berusaha untuk tinggalkan. Ilmu itu yang dimaksud dengan ilmu itu ya. Jadi supaya kita mendapatkan ilmu, bersihkan hati dulu. Kebanyakan kita ngaji atau kita hijrah datang ke tempat pengajian, rata-rata sudah memiliki khalfiyah, memiliki latar belakang. Latar belakang yang kita miliki beragam. Ada yang punya khalfiyah, latar belakang bekerja. Jadi dari kecil lulus dari sekolah dia bekerja, merantau. Ketika dia merantau, sebelum kenal pengajian, ya hidup dengan apa? Dengan kehidupan merantau. Kayak gitu ya. Kadang ya mungkin ketika naik bis ya, ketika naik bis colong-colongan sama kondekturnya kayak gitu ya, untuk tidak bayar ongkos. Mungkin pernah mengalami seperti itu. Naik kereta, naiknya di kalau zaman dulu di mana, dekat dekat WC, supaya tidak ditarikin karcis kayak gitu ya. Ya kehidupan rantau. Kemudian Allah ya takdirkan mendapatkan hidayah, kenal dengan teman pengajian, kemudian diajak ngaji. Disitulah dia ngaji. Ketika dia ngaji, dia lupa ada perkara penting yang harus dilakukan oleh dirinya sebelum dia ngaji. Apa itu? Membersihkan hati dari kotoran masa lalunya. Ada iri, dengki, kemudian benci sama orang, kemudian sifat buruk, perilaku buruk, itu pasti ada. Karena sebelumnya dia terdidik dengan pendidikan kehidupan merantau. Itu contoh ya. Atau ada yang sebelumnya dia punya masa lalu dengan kehidupan kehidupan gelap atau kehidupan hitam kayak gitu ya, dosa, maksiat ya. Jelas ini ada masa lalu yang melekat di dalam hatinya, yang menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupnya. Itu sudah pasti. Kalau marah mengumpat kayak gitu ya, tersinggung sedikit langsung bersasa. Atau kalau kita lihat sekarang menjadi orang baperan, jadi orang baperan, laki-laki padahal tapi baperan ya. Ya ada yang seperti itu. Ini berarti kan perkara yang harus dibersihkan dari dalam hatinya. Belum lagi dari keyakinan yang menyimpang. Sebelum kita ngaji ada keyakinan menyimpang yang mungkin kita pahami, yang mungkin kita miliki. Keyakinan berkaitan dengan masalah syirik, dengan jimat, dengan dukun, dengan ilmu kebal, dengan apa lagi? Ada lagi dengan perkara bid'ah, amalan bid'ah ini dan itu, seperti itu. Nah, ini dibersihkan. Itu bagian daripada ta'zim al-ilm. Ya, bagian daripada ta'zim al-ilm. Kata para ulama, ya di antara dalil ya wajibnya kita itu membersihkan hati sebagai wadah ilmu dari segala bentuk macam penyakit dan kotorannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi." Ya, surat apa ini? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan ya adanya dua hati di dalam diri seseorang. Ya, Allah tidak menjadikan adanya dua hati dalam diri seseorang. Jadi ima hati yang pertama, ima hati yang kedua. Kalau seandainya yang pertama nggak dibersihkan, lalu dimasukin ilmu, jadilah orang yang sering melakukan perkara yang kontradiksi. Jadi dia tahu ini perkara yang nggak boleh, tapi tetap dilakukan. Tadi siang ada obrolan di pondok. Jadi selama liburan, ya banyak kisah. Di antara kisah di obrolan tadi adalah santri ada yang pacaran dengan santriwati. Ini di pondok kita kayak gitu ya.
di pondok kita. Saya nggak sebutkan namanya, di pondok kita. Artinya ini santriwati yang sudah dididik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Kemudian ini santrinya juga sudah belajar kelas 1, kelas 2. Ya tentunya sudah diajari tentang haramnya zina, nggak bolehnya pacaran, lawan jenis dan seterusnya. Tapi sampai bisa ngedate. Artinya seperti orang umum diajak akhwatnya untuk keluar naik motor bareng. Ini berarti apa yang salah? Ya tadi, ketika ada orang belajar, hatinya belum dibersihkan, dimasukkan ilmu. Jadi dia tahu kebenaran, tapi nggak mengamalkan kebenaran. Karena kebenaran itu tertutupi dengan keburukan yang dia miliki di masa lalu, syahwat yang dia miliki di masa lalu. Itu mungkin sering kita rasakan dalam kehidupan. Kita tahu nggak boleh marah, tapi kalau sudah marah, Masya Allah, seperti itu. Ya itu masa lalu. Itu berarti harus ada usaha untuk kita hilangkan. Intinya, akhwat sekalian rahmatullah, ta'zim ilm itu perkara yang ya biasa dikatakan harga mati. Kalau ada istilah NKRI harga mati, ini harga mati kalau kita ingin dapat ilmu. Nggak bisa tidak. Nggak bisa tidak. Artinya harus ada bentuk pengagungan ilmu. Harus ada bentuk pengagungan ilmu. Kemudian diantaranya adalah pengagungan ta'zim kepada guru. Ta'zim kepada guru. Kita ambilkan sedikit penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jama' dalam kitab Monumental beliau Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Ya, kata beliau sampai seperti ini ya, sampai seperti ini. Setelah menjelaskan bahwa ketika kita mau belajar, maka pilihlah ustadz yang betul-betul bisa mengajarkan ilmu kepada kita dengan ilmu yang benar. Kenapa? Karena kata para ulama salaf kita, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan kepada siapa kalian itu mengambil ilmu agama kalian. Artinya kalau kita belajar ilmu, akan banyak sekali kita terpengaruhi dari ustadznya. Ya, kalau ustadznya biasa melakukan amalan sunnah, maka murid akan terpengaruhi. Sebaliknya ketika ustadznya adalah banyak melakukan amalan bid'ah, maka dia akan terpengaruhi juga. Seperti itu. Maka ilmu ini adalah agama, akan membentuk ya pola beragama kita. Maka perhatikan kepada siapa kita belajar. Nggak boleh kita itu belajar kepada sembarang orang. Ya, di antara bentuknya adalah menghormati ilmu. Ya, kata Imam Ghazali, la yanalul ilma illa bitawaddu' ilqa'is sam'i. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan sikap tawaddu'. Sebagaimana dia pasang pendengaran. Itu bagian daripada ta'zim, ya. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita pasang pendengaran, simak penjelasan. Itu cara agar kita mendapatkan ilmu. Cara kita mendapatkan ilmu. Sebagaimana di situ tawadhu. Tawadhu di sini ya bisa belajar dari Nabi Musa ketika beliau ingin berguru kepada Khidir. Apakah beliau mentang-mentang saya adalah Nabi Bani Israel, saya adalah tidak. Tapi beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, apakah ya bisa saya belajar ilmu dari apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu? Berarti enggak langsung pakai muqaddimah, saya adalah Nabi Bani Israel, saya adalah ulul azmi. Ya, tidak. Taurat diturunkan kepadaku, tidak. Tapi beliau tawadhu. Tawadhu itu cara kita apa? Belajar. Ya, sebagaimana di situ ilqa'us sam'i ketika Allah mengatakan innaka, ketika Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kau itu enggak bisa sabar. Kau itu enggak bisa sabar. Jadi ini menjelaskan ya ada bentuk apa ta'zim kepada seorang guru, karena ketika kita ngaji, ketika kita belajar, ada banyak metode yang dimiliki oleh para guru kita. Mungkin metodenya cepat, mungkin metodenya pelan, mungkin metodenya macam-macam. Bahkan sampai mungkin ada hal-hal yang tidak kita sukai dari guru kita. Ya,
Sampai-sampai Khidir mengatakan kepada Musa, "Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Dalam surat Kahfi ini ya. Artinya kalau bahasa kasarnya, kamu diam aja. Enggak usah banyak apa? Enggak usah banyak nanya. Ini Nabi apa? Nabi Musa. Dikata-katain seperti itu oleh Khidir. Berarti itu bagian daripada adab yang harus kita apa? Yang harus kita miliki. Ya. Sampai-sampai dahulu para ulama salaf, idza dhahaba ila syaikhi tasaddaqa bi syai'in. Dahulu para ulama salaf kalau ingin ngaji itu sedekah dulu. Sedekah dulu. Jadi sebelum berangkat ngaji gitu ya, mereka itu sedekah dulu. Mungkin beli makanan disedekahkan kepada orang yang ada di jalan, atau mungkin sedekah. Lalu berdoa, waqala, lalu berdoa, bertawasul dengan sedekah tadi. Apa doanya? Allahumma astur aibi syaikhi anni wa la tadhhab barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba syaikhi, ya Allah, ya tutupilah aib dari guruku. Tutupilah aib dari guruku. Wa la tadhhab barakatu ilmihi minni, supaya tidak apa? Hilang keberkahan ilmu dariku. Maksudnya gimana? Paham enggak antum? Jadi yang namanya seorang ustadz itu tetap manusia, kayak gitu atau tidak? Ustadz seorang manusia, punya istri, punya anak, ya manusia pada umumnya. Kadang marah, kadang mungkin ada aib yang dilihat oleh apa? Orang. Ini ustadz kok seperti ini, ustadz kok seperti ini, kayak gitu ya. Maka para ulama salaf berusaha ya untuk tidak melihat aib dari gurunya. Dengan cara tadi bertawasul kepada Allah, ya Allah tutupilah aib guruku. Kenapa? Karena seorang murid kalau sudah melihat adanya aib yang dimiliki oleh seorang guru, maka dia akan menurunkan al-qadr, ya ustadz. Dia akan menurunkan kedudukan apa? Ustadz jargoni, kayak gitu kan ya. Ustadz kok seperti itu, kayak gitu. Sebagian ikhwah yang sudah lama ngaji seperti itu. Ketika dia sudah berpuluh-puluh tahun mengaji, dia lihat ustadznya ya sama, mungkin dia terjatuh dalam dia tergelincir dalam masalah bisnis. Mungkin dia sempat bisnis bareng, ternyata ustadznya apa? Rakus juga, kayak gitu ya. Mungkin ketika bagi hasil dia apa? Maunya menang sendiri, mungkin ya itu bagian daripada aib ustadznya. Ya. Kemudian ketika dia melihat aib ustadznya tadi, dia berpikir nggak ada bedanya dengan apa? Dengan kondisi sebelum ngaji, nggak ada bedanya. Sehingga disitulah akhirnya dia mundur secara pelan dari pengajian, karena dia berpikir nggak ada bedanya, ustadznya nggak ada bedanya. Itu yang dimaksud dengan ada bentuk penghormatan kepada guru, ya, bentuk penghormatan kepada guru. Jadi posisikan ya guru itu adalah sebagai apa? Penyambung lidah dari Allah dan juga Rasulnya. Posisikan seperti itu. Kemudian ketika melihat ada ustadz melakukan kekeliruan, maka posisikan dia sebagai manusia. Itu caranya. Jadi ketika menyampaikan ilmu di majelis ilmu, maka kita posisikan dia adalah sebagai seorang guru yang menyampaikan ilmu, penyambung ya warisan dari para nabi. Ini ketika di majelis. Ketika dia melakukan kesalahan, kekeliruan, maka kita posisikan dia sebagai manusia. Nggak ada yang maksum, nggak ada yang luput dari kesalahan. Cuma ada yang sedikit, ada yang banyak. Seperti itu caranya. Sampai-sampai para ulama salaf tadi memberikan contoh. Bersedekah sebelum berangkat pengajian, berdoa kepada Allah. Allahumma astur ya aiba syaikhi anni wa la tadhhab barakatu ilmihi minni. Karena ketika sekali lagi orang mengagungkan ilmu dari gurunya, maka dia akan mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu sudah pasti. Kayak antum ya ketika ngaji kepada seorang ustadz, antum nggak pernah melihat ada celah, ada aib dari ustadznya. Antum akan dengarkan nasihatnya, taujihnya, antum akan dengarkan arahan bimbingannya, ya antum akan ikuti apa? Ya nasihatnya, arahannya, seperti itu. Tapi ketika antum pernah menjumpai ada kesalahan yang dilakukan ustadz itu, ada aib, ada celah, antum langsung gimana? Jatuh kedudukannya di mata antum. Bahkan untuk datang ke pengajiannya aja antum mungkin apa?
sudah apa? Nggak mau. Bahkan mungkin untuk share pengajian saja antum sudah apa? Sudah males-malesan, ya atau tidak? Karena antum merasa ini ustaz punya kesalahan, punya aib, ngapain juga apa? Disebar ininya banyak poster pengajiannya seperti itu. Ya. Ini bagian daripada ini. Kemudian Imam Syafi'i rahmatullah, kuntu asaffahu waraqata baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu li'ala yasma'u ya waq'aha. Kata Imam Syafi'i, beliau menceritakan ketika hadir di majelis Imam Malik, gurunya. Jadi kata beliau, ketika aku hadir di hadapan majelis Imam Malik, maka ketika membuka lembar demi lembar dari buku, maka beliau membukanya secara pelan seperti itu. Supaya apa? Supaya gurunya itu tidak mendengar. Supaya tidak mendengarnya. Haibatan lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada apa? Kepada gurunya. Ya kalau sekarang kan Masya Allah ya, Masya Allah ya, kadang bawa anak-anak kayak gitu ramai kayak gitu ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan ketika kita nggak dapat ilmu, ketika nggak dapat ilmu. Ya kita belajar, ya kita belajar mengikuti apa? Bimbingan para ulama. Imam Rabi berarti gurunya muridnya Imam Syafi'i, ya, Rabi bin Sulaiman. Wa qala Rabi, wallahi ma ajtara'tu an ashrab al-ma' wa Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, ketika hadir di majelisnya Imam Syafi'i, saya enggak berani untuk buka botol air minum kemudian minum di hadapannya. Kalau di zaman kita, kadang di kelas ini sering kita sampaikan ke santri, ya, ustadznya nggak dikasih minum, dia bawa kopi ke kelas kadang. Masya Allah, ini ustadznya disuruh nonton antum minum kopi kayak gitu. Masya Allah, ini santri zaman now seperti ini. Masya Allah, lihat bagaimana para ulama. Al-maksud di sini ya, bukan dalam rangka untuk mengkultuskan ustadz, bukan ustadz ingin dikultuskan, ingin dihormati berlebih, tidak, tapi lebih kepada menghormati ilmu. Seperti itu cara apa? Para ulama. Jadi mereka ketika buka kitab di hadapan ustadznya, gurunya itu nggak berani untuk buka dengan suara keras kayak gitu ya. Itu mengagungkan ilmu. Bahkan ada sebuah kisah yang lebih menakjubkan lagi. Mana? Nggak ada ya. Jadi disebutkan ada seorang ulama ketika hadir di majelis syekhnya, ya, kemudian ternyata pensilnya perlu diraut kayak gitu ya, perlu diraut. Maka beliau ya mengatakan kepada temannya, siapa yang jual pensil dengan harga sekian, ya, karena tidak ingin waktunya habis untuk meraut pensil ketika syekhnya sedang menyampaikan ilmu. Kalau kita sebagian ada ketika hadir di majelis ilmu sembari ya kadang WA sama temannya kayak gitu. Kadang ada yang senyum sendiri ketika sedang hadir di majelis ilmu. Masya Allah, ya, Masya Allah, ya. Sebagaimana di antara bentuk ta'zim kepada seorang ustadz adalah dengan aya'rifa lahu haqqa wa la yansa lahu fadlahu, ya, mengetahui kedudukan guru sebagaimana mengetahui hak seorang guru. Kebanyakan sekarang para santri tidak tahu apa hak guru dan apa kedudukan guru. Apa menurut antum hak seorang guru? Menurut antum apa hak seorang guru yang harus ditunaikan oleh santri itu apa? Diperhatikan gimana berarti? Tuwokna sate gue gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Diperhatikan di sini, ya.
Ya, hak seorang guru di samping dihormati, di sini adalah didoakan. Didoakan. Jadi hak seorang guru adalah antum doakan. Doakan dalam bentuk apa? Doakan supaya apa? Supaya selalu dibimbing oleh Allah di atas kebenaran, dijauhkan dari ketergelinciran, dijauhkan dari kesalahan. Itu bentuk antum mendoakan keberkahan kepada hidupnya, mendoakan supaya diberi rahmat oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Itu sering kita apa? Lakukan kepada para guru kita. Itu bagian daripada kewajiban seorang santri kepada gurunya. Doakan. Kayak seperti antum mungkin dulu ketika kecil bisa baca Al-Quran dari seorang Ustadz TPA, belajar Iqra, atau dulu belajar apa ya? Kalau dulu tahun 80-an apa namanya? Turutan, kayak gitu, belajar alif, fathah, kayak gitu masih ya? Berarti jadul banget kita udah ya. Maka kita doakan guru kita. Mungkin dia masih hidup, mungkin dia apa? Sudah meninggal dunia, kita doakan. Kita doakan. Itu bagian daripada ta'zim kepada seorang guru. Ya, kalau masih hidup berarti apa? Doakan, mungkin berkunjung, ya mungkin apa? Ya ihtiram, ya mengagungkan. Bahkan kata para ulama sampai dia bentuknya adalah membela ketika ada orang hibah kepadanya dan seterusnya. Ini bagian daripada apa? Bagian daripada ta'zim, ya kepada ustadz, ya kepada ustadz. Ini cara kita mendapatkan ilmu, ya. Dan banyak ya penjelasan dari para ulama kita dalam buku-buku adab talab, ya adab menuntut ilmu, ya, yang mana intinya adalah tadi, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya ikhwah, kita perlu adanya bentuk pengagungan kepada ilmu, pengagungan kepada ustadz kita, karena ilmu sekali lagi itu pemberian dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pemberian tersebut, maka kita harus melakukan cara yang menjadi syarat mutlak yang harus kita lalui. Kalau kita tidak lalui syarat tadi, nggak akan mungkin kita dapat ilmu. Mungkin kita dapat wawasan, mungkin kita dapat teman pengajian, mungkin kita berubah dari sisi penampilan, berjenggot, celana di atas mata kaki, pakai gamis, peci dipakai kemana-mana, jualan juga apa? Pakai peci sekalipun belum haji, kayak gitu ya. Ada kan sebagian seperti itu. Jadi seakan-akan dia yang paling apa? Paling alim kayak gitu. Ada yang salah atau tidak? Ya nggak ada yang salah. Ya. Tapi bukan hanya sekedar itu. Kita ingin sekali lagi ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat. Semakin kita tawadhu, semakin kita itu apa? Loyal, jud, ya dermawan, semakin kita itu apa? Menjadi orang yang baik akhlaknya dan seterusnya. Itu yang kita inginkan, ya ikhwah, ketika kita hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kalimat ini ya mengena ke dalam hati kita semuanya. Ya, bagaimana cara agar kita mendapatkan ilmu? Caranya adalah tadi, mengagungkan ilmu, majelis ilmu, ya orang-orang yang menyampaikan ilmu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Nakif ila hada, insyaallah pekan depan bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita kembali kepada pengajian rutin kita di pembahasan akidah bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.